Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati, taruna dan taruniku yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Kita lanjutkan dengan perwira keamanan atau SSO. Ada tambahan untuk pengetahuan tentang SSO. Selain topik terdahulu, SSO juga harus memiliki pengetahuan yang memadai dan mengikuti pelatihan yang meliputi sebagian atau seluruh topik di bawah ini. Yang pertama, SSO harus belajar tentang layout kapal, SSP dan prosedur yang terkait, crew management dan teknik pengendalian. SSO juga harus belajar tentang pengoperasian peralatan dan sistem keamanan. Selanjutnya, SSO harus belajar tentang testing, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan dan sistem pengamanan selama dalam pelayaran. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Perlu digarisbawahi bahwasanya hal-hal yang saya sebutkan tadi adalah penting di dalam pelaksanaan pelayaran. Untuk itu saya mohon sempatkanlah waktu untuk belajar hal-hal yang telah saya sebutkan di atas. Selanjutnya, bab ke-7 tentang pengetahuan untuk petugas keamanan di kapal. Personil kapal yang memiliki tugas pengamanan tertentu harus memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk melaksanakan tugas itu. Termasuk di dalamnya adalah 1. Pengetahuan tentang ancaman-ancaman keamanan saat ini dan polanya. 2. Deteksi dan penemuan senjata, peralatan, dan zat-zat berbahaya. 3. Menemukan tanpa pilih kasih karakter dan pola perilaku orang-orang yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan. 4. Teknik yang dipakai untuk menyesuaikan tindakan-tindakan pengamanan. 5. Crew management dan teknik pengendalian. 6. Komunikasi dalam kegiatan pengamanan. 7. Pengetahuan tentang prosedur darurat dan containing emergency plan. 8. Pengoperasian peralatan dan sistem keamanan. 9. Testing, kalibrasi, dan pemeliharaan peralatan serta sistem keamanan selama pelayaran. 10. Teknik-teknik inspeksi, pengendalian, dan pemantauan. 11. Cara memeriksa orang, barang bawaannya, bagasi, muatan, dan perlengkapan di kapal. Mahasiswaku yang saya hormati, bab yang ke-8 adalah pengetahuan untuk personel kapal lainnya. Selain SSO, semua personel kapal harus memiliki pengetahuan yang cukup dan familiar dengan ketentuan yang relevan dengan ship security plan. Termasuk di dalamnya adalah 1. Pengertian dan persyaratan sebagai konsekuensi dari adanya perbedaan security level. 2. Pengetahuan tentang prosedur darurat. 3. Deteksi dan penemuan senjata, peralatan, dan zat-zat berbahaya. Selanjutnya, menemukan tanpa pilih kasih yang terkait dan pola perilaku orang
orang yang mungkin menjadi ancaman bagi keamanan. Kemudian teknik yang dipakai untuk menyesuaikan tindakan-tindakan pengamanan. Masuk ke bab 9, pelatihan. Pelatihan di sini adalah di mana pemberlakuan ISPS Code. Pelatihan SSO sudah dibuat oleh Badan Diklat Perhubungan berdasarkan Council Maritime Coast Guard Agency dari UK dan draft IMO Model Coast XX Series. Pengesahannya menunggu keputusan Dirjen Hubla tentang ISPS Code berdasarkan keputusan Menteri Menhub nomor KM 33 tahun 2003 tanggal 14 Agustus 2003 dan sekarang sudah disahkan. Mahasiswa-mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam ISPS Code, International Ship and Ports Facility Security Codes, dan SOLAS Amendment 2014, aturan menyeluruh mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Dasar bagi rezim keamanan wajib komprehensif untuk pelayaran internasional. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian A dan bagian B. Bagian A berisi persyaratan wajib, bagian B berisi pedoman untuk mengimplementasikan bagian A. Ketentuan-ketentuan ISPS Code tidak berlaku bagi kapal perang, kapal bantu angkatan laut, dan kapal-kapal lain untuk tujuan non-komersial. Di Indonesia, ISPS Code diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran International Safety Management Codes, yang mana adalah standar internasional manajemen keselamatan dan pengoperasian kapal serta upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan. ISPS Code atau International Ship and Ports Facility Security Code, yang mana di dalam bahasa Indonesia adalah Kode Keamanan Internasional terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan. Kode ini merupakan standar internasional yang wajib dipatuhi oleh kapal dan pihak penyelenggara pelabuhan. ISPS Code diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 2008 tentang pelayaran. Kemudian ISPS Code diadopsi ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2001 tentang penyelenggara bidang pelayaran. Peraturan selanjutnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang prosedur dan tata cara pelaksanaan verifikasi manajemen keamanan kapal dan fasilitas pelabuhan. Mahasiswaku, ISPS Code bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan fasilitas pelabuhan, menanggulangi ancaman keamanan maritim, menanggulangi kegiatan ilegal, menetapkan kerangka kerja untuk mendeteksi resiko keamanan. Selanjutnya, menetapkan langkah-langkah pencegahan yang efektif. ISPS Code atau International Ship and Ports Facility Security Code adalah seperangkat langkah-langkah untuk pengamanan, mengamankan kapal dan pelabuhan. Kode ini bertujuan melindungi kapal,
kargo, muatan, awak kapal, dan fasilitas pelabuhan. Adapun pokok-pokok penting dari ISPS Code adalah menetapkan tingkat keamanan, menentukan rencana keamanan kapal, melarang penggunaan dan pengangkutan senjata ilegal, membatasi akses kapal ilegal, menetapkan zona keamanan, melatih personil terkait untuk menangani ancaman keamanan, membatasi pengunjung, barang dan barang yang tidak berizin khusus, membuat rencana tindakan untuk mencegah masuknya senjata atau barang berbahaya, membuat prosedur untuk merespon keamanan, membuat prosedur evakuasi jika terjadi ancaman keamanan. Mahasiswaku, taruna dan taruniku, ISPS Code diadopsi di Indonesia dengan undang-undang yang sudah pernah yang tadi saya bacakan ya. Saya ulang lagi, undang-undangnya nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran, peraturan pemerintahnya nomor 31 tahun 2021 tentang penyelenggara bidang pelayaran. ISPS Code dikembangkan sebagai respon terhadap ancaman yang dirasakan oleh serangan dari 9 November. Penerapan ISPS Code menjadi salah satu tonggak dalam menjaga stabilitas operasi maritim. Peraturan internasional tentang internasional ini harus memang dipatuhi. Jika tidak, nanti kita akan mendapatkan kendala-kendala di lapangan ketika berlayar di luar negeri. Mahasiswa dan mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan, di dalam ISM Code ini ada 16 ketentuan atau elemen. Di antaranya adalah yang pertama, umum. Maksudnya di sini adalah sebuah pendahuluan yang menjelaskan tujuan umum dari ISM Code dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai. Kemudian, kebijakan mengenai keselamatan dan perlindungan lingkungan. Dimaksud di sini adalah perusahaan harus menyatakan secara tertulis kebijakannya, polisinya tentang keselamatan dan perlindungan lingkungan maritim, kelautan, dan memastikan bahwa setiap orang dalam perusahaannya mengetahui dan mematuhinya. Elemen yang ketiga adalah tanggung jawab dan wewenang perusahaan. Di sini perusahaan harus memiliki, mencakup semua orang yang mampu bekerja di atas kapal dengan peran dan tanggung jawab yang didefinisikan secara tertulis dengan jelas siapa dan bagaimana serta apa tanggung jawab mereka. Elemen yang keempat, ada orang yang ditunjuk sebagai koordinator penghubung antara pimpinan perusahaan dan kapal. Biasanya di sini ditunjuk Departemen DPA. Perusahaan harus menunjuk atau mengangkat seseorang atau lebih di kantor pusat di darat yang bertanggung jawab untuk memantau dan mengikuti semua kegiatan yang berhubungan dengan keselamatan kapal. Kemudian ada tanggung jawab dan wewenang nahkoda. Di sini kita bahas bahwasannya seorang nahkoda harus bertanggung jawab untuk membuat sistem tersebut berlaku di atas kapal. Ia harus membantu memberikan dorongan dan motivasi kepada seluruh ABK untuk melaksanakan sistem tersebut dan memberikan mereka instruksi-instruksi yang diperlukan.
Nahkoda di sini adalah bos sekaligus presiden di atas kapal, dan bila dipandang perlu untuk keselamatan kapal atau awaknya, dia dapat melakukan penyimpangan terhadap semua ketentuan yang dibuat oleh kantor mengenai keselamatan dan pencegahan yang sudah ada. Selanjutnya, yang keenam adalah sumber daya dan personalia. Di sini perusahaan harus memperkerjakan orang-orang yang qualified, yang tepat di atas kapal dan di kantor, serta memastikan bahwa mereka semua mengetahui tugas-tugas mereka masing-masing, menerima instruksi-instruksi tentang cara melaksanakan tugas, dan mendapatkan pelatihan jika diperlukan. Elemen selanjutnya adalah pengembangan program untuk keperluan operasi-operasi di atas kapal. Di sini dibuatkan sebuah program mengenai apa yang Anda harus lakukan, dan lakukanlah apa yang sudah Anda programkan. Anda perlu membuat program mengenai pekerjaan Anda di atas kapal dan melakukan pekerjaan Anda sesuai dengan program yang dibuat. Di sini hubungannya dengan K3, Anda harus bisa membuat hierarkisi, job safety analysis. Saya ulangi lagi, job safety analysis, JSA. Di situ Anda bisa kembangkan. Elemen selanjutnya adalah 8. Kesiapan terhadap keadaan darurat. Semua komponen, semuanya harus siap untuk hal-hal yang tidak terduga atau darurat atau emergency. Itu dapat terjadi setiap saat, di mana perusahaan harus mengembangkan rencana-rencana untuk menanggapi situasi-situasi darurat di atas kapal dan mempraktekkan kepada mereka. Elemen selanjutnya adalah laporan dan analisis mengenai penyimpangan, kecelakaan dan kejadian-kejadian yang membahayakan. Di sini kita semua, tidak ada seorang pun, tidak ada orang manapun atau sistem yang sempurna. Hal yang baik tentang sistem ini adalah bahwa sistem ini memberikan kepada Anda semuanya untuk suatu cara melakukan koreksi dan memperbaikinya. Jika Anda semua kru menemukan sesuatu yang tidak benar, termasuk kecelakaan dan situasi-situasi yang membahayakan atau juga yang nyaris terjadi, laporkan hal tersebut. Hal-hal ini tidak benar jika akan dianalisis dan keseluruhan dalam suatu sistem, yang mana sistem dapat diperbaiki. Elemen selanjutnya adalah pemeliharaan kapal dan perlengkapannya. Maksud di sini adalah kapal dan perlengkapannya harus dipelihara dan diusahakan selalu baik dan berfungsi. Semuanya harus selalu mentaati semua komitmen atau aturan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Semuanya peralatan dan perlengkapan yang penting bagi keselamatan Anda harus terpelihara, terjaga, dan diyakinkan akan berfungsi dengan baik melalui pengujian secara teratur, berkala, dan kontinu. Untuk itu, buatlah records, catatan, dan dokumentasi semua pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan. Elemen selanjutnya adalah dokumentasi. Di dalam sistem ini, sistem kerja Anda atau sistem manajemen keselamatan SMS harus dinyatakan secara tertulis, didokumentasi,
dan dikontrol. Dokumentasi tersebut harus ada di kantor dan di atas kapal. Semua harus, termasuk Anda, harus mengontrol semua pekerjaan administrasi Anda yang berkaitan dengan sistem tersebut, yakni laporan-laporan tertulis dan formulir-formulir. Elemen selanjutnya adalah tinjauan terhadap hasil verifikasi dan evaluasi perusahaan. Perusahaan harus mempunyai metode-metode, cara-cara untuk melakukan pemeriksaan internal untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi, berjalan, dan terus meningkat. Elemen selanjutnya yang ke-13 sampai 16 adalah sertifikasi, verifikasi, dan kontrol. Di sini kita ambil negara, pemerintah di suatu negara, di dalam cakupannya administrasi atau suatu badan atau organisasi yang diakui di dalam regulasi akan mengirimkan auditor eksternal untuk mengecek sistem manajemen keselamatan dari perusahaan di kantor dan di kapal-kapalnya setelah ia memastikan dirinya bahwa sistem tersebut telah berjalan. Pemerintah atau negara, bendera kapal, negara yang bersangkutan akan mengeluarkan dokumen of compliance untuk kantor dan safety management certificate untuk setiap kapalnya. Mahasiswiku yang saya hormati, saya cintai dan selalu saya banggakan. Itulah tadi 16 elemen di dalam ISM Code. Anda bisa pelajari, bisa kembangkan, bisa Anda telah satu persatu. Mahasiswaku yang saya hormati, yang saya cintai dan selalu saya banggakan. Selanjutnya kita masuk di bab analisis risiko K3 Maritim yang nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap semangat.